Saat ini saya sedang berada di titik paling kacau di ibu kota. Melintang semua itu mobil, udah merah tetep maju, polisi ada tetep maju. Yang dari sini mau maju nggak bisa, pas mau maju udah merah kitanya, padahal tadi hijau. Kecelakaan yang dia posisi melanggar mati pun halal. Kadang semua kecelakaan disebabkan karena pelanggaran. Lambat sedikitnya di cancel. Sama polisi gitu, terus takut mati ya takut juga. Semua juga takut, ya ada yang nggak takut, tapi semua kan untuk nyari makan. Takut kali, deg-degan di lapangan kan. Abang sempet nggak baku pukul lah? Atau pengen banget? Apaan pengen banget? Iya, siap mati. Saya tugas nih bilang, siap mati saya. Jakarta adalah kota kekacauan lalu lintas. Ratusan ribu, mungkin sejutaan pelanggaran terjadi setiap harinya. Menerobos lampu merah, lawan arah, terobos jalur Transjakarta, tidak pakai helm, bonceng 3, dan sekian banyak pelanggaran lainnya sudah jadi pemandangan sehari-hari. Padahal sudah banyak yang mati sia-sia di jalan. Pelanggaran lalu lintas tentu menjadi sumbernya. Tapi pengendara tidak kapok juga. Data menunjukkan kasus kecelakaan di ibu kota mengalami tren kenaikan. Pandemi COVID-19 sempat menahan lajunya. Tetapi kini kekacauan kembali menemukan jalannya. Saat ini saya sedang berada di titik paling kacau di ibu kota, Cililitan. Saya Rizky Syahrial, selamat datang di kanal Megapolitan Kompas.com. Orang Jakarta nggak takut mati. Melintang semua itu mobil, udah merah tetep maju, polisi ada tetep maju. Yang dari sini mau maju nggak bisa, pas mau maju udah merah kitanya, padahal tadi hijau. Jadinya ada bentrok kayak tadi lagi. Bentrok kayak tadi. Emang seruat ini apa Cililitan? Ini terjadi hanya di saat-saat berangkat kerja sama pulang kerja. Kalau rute harus berangkat jam 7 sampai jam 9 itu padat. Kalau untuk tentang pelanggaran sebenarnya kita juga tetap melakukan tindakan, tapi kan dengan cara bisa juga persuasif, bisa juga preventif, bisa juga represif. Semua tergantung juga klasifikasi dan potensinya gitu. Ada orang melanggar padahal ada bapak di sini gitu. Oh ya. Itu juga melihat situasi mana yang terpenting juga kita lakukan. Kalau emang pelanggaran itu nggak begitu potensi banget ya kita mementingkan layanan dulu gitu. Pak, Ya, orang Jakarta nggak takut mati, Pak. pokoknya kecelakaan yang dia posisi melanggar mati pun halal. Kadang begitu. Semua kecelakaan disebabkan karena pelanggaran. Menyala, Bapak. Terima kasih banyak. Melihat tadi lalu lintas yang ruwet, emang Bapak setiap hari ngatur di sini, Pak? Itu udah pasti kan sesuai dengan BET, patroli sterilisasi jalur. Sterilisasi jalur. Nah, untuk pengamanan Transjakarta juga agar Transjakarta kita tidak nyangkut dan penumpang juga tidak komplain karena kemacetan. Oh gitu. Tapi kalau soal kecelakaan gitu-gitu tuh Bapak handle juga? Kita hanya membantu aja. Kita hanya membantu. Kekacauan lalu lintas di sekitar Cililitan. Sayang banget di sini nggak boleh tuh terbangin drone. Tapi walaupun secara visual tuh bagus bener untuk diambil kalau di drone. Cuma karena masuk dalam lingkup area Halim Perdana Kusuma, jadi nggak bisa. Jadi ya udah. Nah, kalian lihat sendiri kan, gimana semrawutnya lalu lintas yang ada di Cililitan ini. Waduh, parah banget, apalagi panas lagi pagi ini. Dan juga tadi saya sempat ngobrol sama salah satu petugas, Pak Filipus namanya. Sebenarnya Pak Filipus ini tuh tugasnya hanya mengawal Transjakarta, mengawal lancarnya jalur Transjakarta, tapi dia ngatur lalu lintas yang ada di sini. Di sini untuk 1 jam pelanggaran sekitar pukul 7.30 sampai 8.30 terjadi 1.000 lebih pelanggaran yang ada di lalu lintas di Cililitan ini.
Tadi saya udah menghitung nih sama teman saya. Selama 1 jam pelanggaran yang terjadi di daerah Cililitan. Paling banyak tuh nerobos lampu merah ya. Ada 207 pelanggaran yang terjadi di Cililitan. Dalam 1 jam nih ya. Yang kedua, nggak pakai helm. Ada sekitar 109 pengendara yang nggak pakai helm saat berkendara di PGC Cililitan. Yang ketiga, paling sering ditemui di semua jalanan, lawan arah. Ada 57 pelanggaran yang terjadi pada pagi ini. Sisanya adalah pelanggaran-pelanggaran lainnya. Misalnya ada yang merokok di jalan, ada yang main handphone di jalan. Kekacauan lalu lintas di Jakarta bukan baru terjadi sekarang. Arsip Kompas mencatat, pelanggaran lalu lintas mulai terjadi sejak era akhir 60-an ketika pembangunan ibu kota sedemikian pesat. Jalan-jalan dibangun berikut dengan rambunya, tapi tidak disertai dengan penegakan hukum yang baik. Tahun 68, Pengadilan Lalu Lintas sempat menaikkan denda bagi pelanggar dari Rp200 menjadi Rp500. Tapi sia-sia hasilnya. Keindahan kota Jakarta selalu tercoreng oleh lalu lintasnya yang kacau. Pemberitaan Rabu 18 Desember 1985 menyebut dalam sebuah operasi tertib lalu lintas selama 2 bulan, terjadi 1000-an pelanggaran lalu lintas di Jakarta dan sekitarnya dalam sehari. Apa yang kalian lihat setelah ini menunjukkan kekacauan lalu lintas belum beranjak dari kota kita tercinta ini. Kalau melanggar lalu lintas ya hampir tiap hari ya, namanya ojol. Namanya orang ojol ya. Orang ojol ngambil orderan. Kadang-kadang buru-buru, minta dicicil, minta cepet-cepet. Ya kalau kita kan susah gitu kan. Lambat sedikitnya di cancel. Paling gue lawan arah sih, karena di depan itu kan terlalu jauh muterannya. Jadi kita mempersimpel waktu gitu. Kalau memang kita udah tahu medannya di depan akan ada polisi, mau nggak mau kita akan ikutin trafficnya dengan macet-macetan seperti itu, kita akan lewati. Takut sama polisi gitu, terus takut mati ya takut juga, namanya mati. Cuman yang kita takutin kan memang kalau dalam posisi lawan arah tuh yang di depan kita itu ngebut gitu-gitu, gak lihat kita lagi lawan arah gitu. Cuma kalau untuk kekhawatiran kecelakaan atau kita akan terima musibah, kalau saya pribadi saya lebih cenderung akan ambil resiko itu saat saya melewati jalurnya atau melewati rutenya yang saya sudah hafal medannya. Semua juga takut ya, ada yang nggak takut, tapi semua kan untuk nyari makan. Ironis kan? Aduh, kadang bingung mau ngadepinnya gimana. Ada polisi aja tetap ngelanggar. Ya. Nah, saya punya kawan. Dia punya cara unik buat negur para pelanggar lalu lintas. Ya. Selamat pagi, Abang. Siap. Nah, ini dia nih temen saya, Bang Lauren Tagalu. Jagoan kita nih. Sebenarnya saya ini dulu pelawan arah, cuman ada satu momen di mana saya melihat dengan kepala mata saya sendiri lawan arah tabrakan terus patah tulang. Nah, akhirnya gue buat itu konten, yaitu 2023 bulan 2. Bulan 2. Sampai sekarang berarti udah 1,5 tahunan saya buat. Tapi saya harus jadi role model dulu, saya nggak boleh lawan arah gitu. Pengalaman saya itu 80% mau nurut, tapi 20% ini 3, 4, 5 motor itu wow, ngeyel, ngotot, galak. Siapa lu? Polisi nggak lu? Gitu. Sok suci lu? Gitu. Lalu salah, ya kan? Kita bilang gitu, lalu salah. Makin dia debat, ya kita debatin lagi. Itu kan bukan tugasnya polisi, Bang. Terus kenapa Abang pengen ikut campur soal itu? Nah, akhirnya saya belajar tentang undang-undang kan. Pasal 22 ayat 256, ayat 1 strip 2
Gue baca-baca, oh bisa mengingatkan dan menegur kan, sebatas itu. Abang sempet nggak baku pukul lah sama atau pengen banget? Apaan pengen banget, takut kali, deg-degan di lapangan kan. Kita kan nggak tahu kan karakter orang itu kan ratusan orang lawan arah. Kita nggak tahu, cuman ya karena kita di posisi benar itu aja, terus kita bilang di hati dan pikiran kita, kita benar nih. Kalau ada ngeyel ngotot ya kita ngimbangin gitu, jangan sampai kalah mental di luar. Berarti Kita mentalin dia gitu. siap mental dan siap mati. Iya siap mati, saya tugas nih bilang siap mati saya. Itu kan baru dari sisi masyarakat. Iya. Abang ngelihat nggak kinerja polisi saat ini dengan banyaknya intensitas orang yang melanggar lalu lintas itu gimana bang? Saya coba berpikir positif bang, karena petugas ini kan terbatas, gitu. Karena saya juga kadang bercerita sama pimpinan Polri, misalnya kayak Kapolsek, mereka bercerita kita itu terbatas katanya. Nah itulah sinergitas kita dan mereka mengucapkan terima kasih. Kita ada loh warga gitu yang bisa membantu pihak kepolisian. Solusinya menurut saya itu penegakan hukum yang lebih ketat gitu. Kalau bisa, kalau lawan arah itu benar-benar ditilang, misalnya nih langsung ke angkanya aja 5.000 gitu. Gue sering bilang nih sama para kolom komentar yang kontra lah, konten luar, iya selama ada lawan arah kita konten. Kalau nggak ada lawan arah, kita nggak akan konten, selesai udah. Penegakan hukumnya harus secara konsisten ya oleh aparatur penegak hukumnya. Kalau sekarang kita lihat ya di jalan-jalan raya deh. Di jalan raya itu kan orang yang melanggar malah lebih enak dibandingin yang taat gitu loh. Coba lihat di jalur Transjakarta pada jam sibuk ya. Kita yang di jalur taat gitu ya, di jalur reguler itu bermacet-macet ria. Setengah jam, 1 jam gitu macet. Sementara yang masuk nih kendaraan pribadi yang masuk jalur Transjakarta, lancar betul. Karena nggak ditindak, nggak ada penindakan. Nah akhirnya orang merasa, enakan melanggar nih. Padahal itu berbahaya. Ya, ETLE, Electronic Traffic Law Enforcement, itu untuk apa ya istilahnya, untuk mengefisienkan dan mengefektifkan pengawasan lalu lintas transportasi. Nah, ETLE kita ini masih lemah, sayang betul. Padahal ETLE ini bisa dipakai bukan hanya untuk lalu lintas, untuk pengamanan kota. Lemahnya nggak jadi-jadi. Off the record ya. Karena masyarakat kita ini level ketaatan hukumnya pada tingkat seperti kelas 4 SD. Ada petugas baru taat. Itu yang bikin semrawut nih kita nih, lalu lintas kita. Coba kita, ya teman-teman media tuh sering tampil kan, begitu masuk jalur Transjakarta ada polisi berdiri, wah motor aja diangkat tuh, lompatin separator kan. Kalau bisa ditabrak. Dulu fenomena patung polisi gitu kan. Nah itu kan buat takut-takutin aja, wah ada polisi nih. Padahal enggak. Ya itu juga ETJ juga gitu. Ya tadi. Udah ngelanggar tapi nggak ada apa-apa. Itu kan jadi tergantung dari struktur pemerintahnya, struktur kekuasaannya yang sebagai aparatur penegaknya. Masyarakat ini ngikut. Ketiadaan penegakan hukum sehingga lahir kekacauan lalu lintas adalah bentuk pengabaian hak publik. Kepemimpinan negeri dari rezim ke rezim belum mampu menciptakan masyarakat yang teratur. Dalam situasi yang sudah menjadi bubur ini, rasanya sudah saatnya cara memaksa digunakan demi tegaknya disiplin masyarakat. Seraya menanti hukuman tegas yang membuat jera, butuh pendidikan kepatuhan berlalu lintas sejak dini. Bila tidak demikian, maka kekacauan lalu lintas tidak akan sirna. Banyak yang akan mati sia-sia, dan tidak ada yang mengkhawatirkannya.